jalan hidup ini lewat bukit dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Di awal video ini saya mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda mendukung panggilan religius menjadi pastor, suster, frater, atau bruder? Nah, bagaimana kalau yang terpanggil itu adalah salah satu dari anggota keluarga Anda? Misalnya, anak Anda sendiri. Apakah Anda memang akan mendukung dan mengizinkan anggota keluarga Anda itu? Syukurlah jika Anda mengizinkan. Karena pada faktanya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, masih ada saja orang yang sampai saat ini memang tidak mengizinkan anaknya, anggota keluarganya masuk biara. Bahkan bila pun dia adalah seorang Katolik. Saya akan membagikan salah satu kisah terkait dengan hal itu dalam video ini. Ini adalah kisah panggilan dari seorang suster bernama Suster Paula di Aurea di Roma. Kisah panggilannya penuh pergulatan dan badai. Kisah panggilannya dimulai dari pengalamannya saat ia mendapatkan tugas belajar di Roma. Saat itu ia menjalani studi bersama beberapa suster tempat ia belajar. Ia kala itu masih seorang awam. Suatu hari ia melihat bahwa para suster temannya itu tiba-tiba berlari dan menuruni tangga untuk menyambut suster pimpinan umum mereka yang datang. Dan ia kala itu terpukau melihat suster pimpinan umum itu. Suster pimpinan itu memang tampak kecil dan sudah membungkuk. Suster itu baru saja meninggalkan negaranya, Slovenia, karena pada saat itu komunis telah menutup semua biara di negara itu. Menyaksikan penampilan suster pimpinan itu, Paula sungguh merasa tersentuh. Ia melihat sosok yang mengagumkan, sosok yang rendah hati dari pimpinan itu. Dan itulah saatnya ia memutuskan untuk menjadi seorang suster. Paula menjalani perjuangan yang berat untuk bisa menjadi seorang suster lantaran keluarganya tidak mengizinkan sama sekali. Momen yang paling berat baginya adalah saat ia akan mengikrarkan kaul, janji kebiaraannya. Saat itu tak satu pun keluarganya hadir pada acara yang sangat penting itu. Ia sebenarnya berharap bahwa seperti teman-temannya suster yang lain, ia pun ditemani oleh keluarganya. Padahal ia sudah mengenakan gaun yang indah sebagai bagian dari upacara pengikraran kaul itu. Ia menggunakan gaun pengantin sebagai simbol ia akan menjadi mempelai Kristus. Dan karena itu perayaan itu sebenarnya sangat penting. Ternyata perjuangannya bukan hanya karena keluarganya tidak datang pada acara penting itu. Ia juga harus menerima kenyataan pahit bahwa setelah upacara biara berlangsung, ia langsung menerima telepon dari kantor pengadilan remaja yang memanggil dirinya dan suster pimpinannya untuk datang ke pengadilan. Ternyata ibunya telah melaporkan ke polisi bahwa putrinya telah diperdaya oleh para suster. Suatu kali polisi pun datang menjemput Paula dari biara karena Paula masih dianggap di bawah umur kala itu. Pernah juga ibunya melakukan protes di depan biara sembari melempar jendela biara dengan batu. Ibunya tetap bersiteguh bahwa putrinya telah diperdaya oleh para suster itu. Namun Paula pun tetap teguh juga pada panggilannya untuk menjadi seorang suster. Ia beberapa kali pergi pengadilan untuk mengikuti persidangan bersama para suster. Di pengadilan remaja itu, ia mengalami pengalaman yang menyentuh, yaitu bahwa ia bertemu beberapa orang muda yang bermasalah. Di kantor pengadilan itu, melihat apa yang terjadi di situ, ia merasa tergerak untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang muda itu. Karena itulah akhirnya Suster Paula memutuskan bahwa dalam hidupnya sebagai seorang suster, ia akan memberikan pelayanan bagi para narapidana dengan cara mengunjungi mereka di dalam penjara. Pengalaman pahit di kantor pengadilan bukannya melunturkan panggilannya, melainkan justru membuka matanya akan panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang yang tersingkirkan yang ada di penjara. Suster Paula memang akhirnya menang di pengadilan itu dan ia dapat melanjutkan dengan bebas panggilannya sebagai seorang suster.
Sebagai seorang suster, ia sungguh telah memberi kesaksian dengan berbagai pelayanannya. Ia tekun memberi kesaksian di media sosial. Ia melayani orang miskin dan menderita. Pagi hari ia mengajar di sekolah, lalu setelah itu ia mengurus 3 tempat penampungan. 1 tempat untuk perempuan korban kekerasan, 1 lagi untuk penampungan bagi anak-anak dan remaja yang kesepian, dan 1 lagi untuk para lansia. Pelayanannya masih berlangsung hingga malam hari, yaitu pelayanan di dapur umum untuk menyediakan makanan bagi orang-orang miskin dan terlantar. Selain itu, karena benar-benar tersentuh, tatkala berada di pengadilan dulu, Suster Paulus pun setia memberikan diri setiap hari melayani para narapidana di penjara Regina Coeli di Roma. Dan pada hari Minggu, ia melakukan pelayanan dengan membawa truk untuk membagikan makanan dan pakaian bagi para terlantar di pinggiran kota Roma. Atas karyanya yang luar biasa ini, ia pernah mendapat penghargaan khusus dari pemerintah Italia, yaitu pada tanggal 2 Juni 2021. Dan luar biasanya, saat ia menerima penghargaan ini, tatkala ia dipuji oleh banyak orang atas pelayanannya, Suster Paula tetap dengan rendah hati berkata bahwa sebenarnya yang dia buat hanyalah yang biasa-biasa saja. Katanya, saya melakukan hal yang normal, yang biasa-biasa saja, seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah kisah panggilan dari Suster Paula ini. Kiranya memberi inspirasi bagi kita, khususnya bagi para orang tua yang anaknya berada dalam biara atau anaknya ingin masuk biara. Jangan pernah menghalangi panggilan mereka, karena panggilan Tuhan bukan ditentukan oleh manusia. Dan relakanlah anak Anda bagi Tuhan. Anda akan melihat serta bangga bahwa Tuhan telah memakai anak Anda, buah dari keluarga Anda, bahkan buah dari rahim ibu yang dari keluarga, untuk panggilan yang luar biasa, yakni melayani Tuhan dan sesama, khususnya yang miskin dan menderita. Dan bagi Anda yang saat ini ingin masuk biara, namun masih ragu, salah satunya karena belum mendapat izin dari keluarga, dari orang tua, maka segeralah tentukan jalan hidupmu. Pada faktanya, banyak religius hingga saat ini, termasuk para santo-santa, yang memang tidak mendapat izin dari keluarga untuk masuk biara. Namun mereka memilih nekat masuk biara, dan pada akhirnya mereka memang sangat bahagia karena bisa melayani Tuhan dan sesama. Dan juga keluarganya pelan-pelan pada akhirnya pun menyesal dan malah sangat mendukung, berbalik mendukung panggilan anaknya, panggilan anggota keluarganya. Silakan jawab panggilan Tuhan. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebenezer.